Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah, saya mengucapkan selamat sore, shalom, salam sejahtera buat kita semua. Kiranya berkat Tuhan tetap dilimpahkan kepada kita. Kita akan bersama tundukkan kepala sejenak untuk kita menyerahkan ibadah ini kepada Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pada sore malam hari ini, kembali kami datang kepadamu Tuhan untuk kami menyatakan kerinduan kami kepadamu untuk selalu beribadah kepadamu. Sekalipun Tuhan kami mengaku masih terlalu banyak kekurangan kelemahan dalam kami beribadah, namun demikian Tuhan Engkau tahu kerinduan hati kami. Itu sebabnya Tuhan kami menyerahkan ibadah, doa dan penyembahan ini sore ini ke tangan-Mu, biar Tuhan hadir untuk memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Para pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang memainkan musik dan kami semua yang ada, Tuhan Engkau memberkati, biarlah pemakaian-Mu semakin nyata kepada kami sekalian. Namun demikian Tuhan, kami menyadari di saat kami beribadah, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu kami, dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengundang hadirat-Mu untuk sungguh-sungguh Tuhan memberkati ibadah kami. Dalam pujian kami Tuhan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian, kita akan masuk dalam pujian, kita akan melakukan pujian dari buku Psalm nomor 67, Ciptakan Kasih-Mu. Apa arti hidupku Tuhan, jikalau tanpa kasih-Mu? Apa arti pelayananku jikalau tanpa kasih-Mu? Kasih-Mu, oh Tuhan, ku rindukan selalu. Ciptakan, penuhkan dalam hidupku ini, mengasihi sesama seperti teladan-Mu, mengasihi daku sepenuhnya. Topik yang kedua, ku terus semua kan sia-sia jikalau tiada kasih-Mu. Pengorbanan tiada berharga jikalau tiada kasih-Mu. Kasih-Mu, oh Tuhan, ku rindukan selalu. Ciptakan, penuhkan dalam hidupku ini, mengasihi sesama seperti teladan-Mu, mengasihi daku sepenuhnya. Khotbah yang ketiga, kasih-Mu yang
panjang sabar, rela kurbankan dirimu, kasih tiada berkesudahan, ciptakan dalam diriku kasih-Mu, oh Tuhan, ku rindukan selalu, ciptakan, penuhkan dalam hidupku ini, mengasihi sesama seperti teladan-Mu, mengasihi daku sepenuhnya. Puji Tuhan, kita akan lakukan pujian selanjutnya untuk kita menyambut firman Allah dalam buku Psalus 190. 190, kembalikanku pada saat itu. Sering ku melupakan saat itu, saat di mana Kau menemukan diriku berlumuran dosa dan noda. Kau memelukku pada salib di Golgota. Kembalikanku Tuhan pada saat itu, kembalikan pada kasih semula, biar ku junjung selalu korban-Mu dan mengasihi Engkau lebih dari semua. Kopet kedua, Kau perlihatkan lambung yang tertikam, Kau perlihatkan tubuh-Mu yang dihancurkan. Ku sadari semua derita-Mu, Kau relakan semua demi kasih-Mu padaku. Kembalikanku Tuhan pada saat itu, kembalikan pada kasih semula, biar ku junjung selalu korban-Mu dan mengasihi Engkau lebih dari semua. Kopet yang ketiga, sering ku melupakan saat itu. Haleluya. Bila ku harus menyakali diriku, ku kekal sebab ku merupakan
semula pada salib di Golgota. Kembalikan ku Tuhan pada saat itu, kembalikan pada kasih semula. Biar ku junjung selalu korbanmu dan mengasihi Engkau lebih dari semua. Bersama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Benar Tuhan, itulah yang menjadi kerinduan kami, untuk kami kembali kepada kasih yang semula, kembali kepada korban-Mu. Sebab kami menyadari Tuhan, kadang situasi dan keadaan ini membuat kami tidak bisa sepenuh lagi mengasihi Engkau. Tapi biarlah lewat pujian ini Tuhan, Engkau sungguh-sungguh mengembalikan kami, untuk kami boleh mengasihi Engkau lebih dari semua, untuk mengasihi dengan kekuatan dan kemampuan kami, akal budi kami, sampai kami bisa mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan, ampuni, sucikan hati kami, untuk supaya sungguh di saat kami boleh mendengarkan firman Allah, maka firman-Mu boleh mendapatkan tempat yang terbaik, yang terutama dalam hati kami. Dan sungguh Tuhan, kami boleh merasakan kuasa dari firman-Mu, dan kami diubahkan dari hari ke hari sampai waktu Tuhan kami boleh mengalami keubahan yang sempurna seperti Engkau sempurna adanya. Namun demikian kami menyadari Tuhan, sekali lagi di saat kami mau mendengarkan firman-Mu, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu, dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu dalam bentuk apapun juga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan Roh Kudus-Mu yang suci. Gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini, Tuhan juga memberkati seperti Engkau memberkati kami di sini, dan pakai para hamba-hamba-Mu, para gembala, para pendeta, dimanapun mereka dalam tugas pelayanannya, Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih. Tetap hamba berserah diri kepadamu, biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba, untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni. Dudukkan kami semua dengan baik, untuk kami merindukan seperti Maryam, merindukan perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Allah, sekali lagi saya mengucapkan selamat sore. Shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita. Kita akan menggunakan waktu yang sedikit ini, kurang lebih 1 jam selaku, untuk kita bisa mendengarkan firman Allah, untuk mendorong kita nantinya kita di rumah masing-masing oleh dorongan firman Allah ini, untuk membawa kita untuk kita lebih mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain, yaitu kita bisa menyembah kepada Tuhan. Penyembahan ini, ya ibadah doa penyembahan ini merupakan satu puncak dari ibadah, dari 3 macam ibadah yang sekarang ini sedang kita tekuni. Suatu, biar meja roti itulah pendalaman Alkitab yang disertakan dengan perjamuan suci, dan ditambah lagi dengan ibadah raya saku, yang betul-betul dalam ibadah raya itu karunia-karunia, kesaksian-kesaksian dinyatakan saku, untuk kita saling menguatkan satu dengan yang lain, yang mendorong kita, firman dan Roh Kudus itu mendorong kita untuk kita mengasihi Tuhan lewat doa penyembahan kita kepada Tuhan, yaitu doa penyerahan kita kepada Tuhan. Dan di sanalah kasih Allah itu akan dinyatakan kepada kita semua. Puji Tuhan, kita akan kembali memeriksa firman Tuhan, saku, yang di hari-hari ini kita periksa tentang orang Samaria yang murah hati, saku. Bagaimana Tuhan setelah dia berdialog dengan ahli Taurat ini, ya untuk supaya
untuk supaya menjelaskan pertanyaan dari ahli Taurat ini untuk dia menghindar ya dari apa ya disebutkan, tetapi untuk membenarkan dirinya. Orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Lalu jawab Yesus, Tuhan memberikan suatu jawab, memberikan suatu perumpamaan, yaitu tentang seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Dan dari perumpamaan ini, saudara sekalian, bahwa kita mendapatkan satu pelajaran yang sangat berharga buat kita, dan itu biarlah dalam cerita itu memberikan suatu dorongan semangat kepada kita untuk supaya kita tidak meniru apa yang terjadi yang diceritakan oleh Tuhan Yesus ini kepada ahli Taurat, yaitu seorang yang turun dari Yerusalem menuju Yeriko. Jadi ini merupakan menggambarkan dari kemerosotan rohani, baik dari jemaat pelayan Tuhan, bahkan hamba Tuhan sekalipun, sebab Yerusalem ini adalah pusat kegiatan rohani, saudaraku. Kalau dia meninggalkan pusat kegiatan rohani, ya, dan dia punya pandangan, punya keinginan untuk menuju Yeriko, saudaraku. Yeriko ini artinya adalah kegiatan jasmani. Kalau tadi saya katakan Yerusalem ini pusat daripada kegiatan rohani, dan Yeriko adalah pusat kegiatan jasmani. Di kota Yeriko itu terkenal dengan perdagangannya, saudaraku. Jadi kita bisa melihat bahwa orang ini apa maksud dan tujuan untuk meninggalkan Yerusalem itu menuju ke Yeriko. Pasti ada satu keinginan yang sudah dibuai. Jadi keinginan itu kalau baru keinginan, saudaraku, sepanjang keinginan itu belum dibuai atau tidak dibuai, maka keinginan itu tidak pernah menjadi satu perbuatan. Tapi fakta yang ada bahwa orang ini sedang dalam perjalanan untuk menuju ke Yeriko. Jadi memang keinginannya itu dibuai, dilaksanakan. Tapi apa yang terjadi, saudaraku, justru kita bisa melihat di tengah jalan, maka orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko ini mengalami suatu musibah. Dia harus menghadapi para penyamun, saudaraku, para penyamun. Nah, inilah menunjukkan gambar dari kehidupan yang mengalami suatu kemerosotan rohani, atau kehidupan yang dia tidak setia dalam ibadah maupun dalam pelayanannya. Jadi tidak setia karena dia sudah berada di Yerusalem, lalu dia meninggalkan Yerusalem, artinya dia tidak setia. Ada satu keinginan yang dia betul-betul dia buai, dan akhirnya akibatnya fatal. Nah, itu sebabnya dengan cerita ini, saudaraku, biar lewat ibadah doa dan penyembahan ini, kita dikembalikan kepada kasih yang semula. Untuk kita dikembalikan dalam posisi di Yerusalem, di pusat kegiatan rohani ini. Dikembalikan dalam kandang penggembalaan, untuk supaya setiap kehidupan kita, saudaraku, betul-betul terpelihara, terjamin oleh Tuhan. Ya, terjamin oleh Tuhan. Ya, dengan adanya 3 macam ibadah ini, sama dengan tubuh, jiwa, dan roh kita itu dipenuhi oleh Tuhan. Ya, dipenuhi oleh Tuhan. Ya, di saat lapar, maka firman Tuhan yang disertakan dengan perjamuan suci itu diberikan kepada kita untuk memuaskan, untuk mengenyangkan kita. Jiwa kita juga disegarkan. Ya, oleh karena apa? Oleh karena ibadah raya itu di dalamnya ada karunia Roh Kudus itu dinyatakan dalam sidang jemaat. Muncul suatu kesaksian yang luar biasa yang saling menguatkan satu dengan yang lain, saudaraku. Lalu ditambah puncaknya ibadah untuk mendorong kita untuk kita masuk dalam doa penyembahan kasih Allah Bapa itu. Roh kita itu
betul-betul diberikan ya penyegaran, diberikan damai, saudaraku, sehingga betul-betul tubuh, jiwa, dan roh kita ini betul-betul terpelihara. Kalau kita berada di Yerusalem, kota damai, pusatnya kegiatan, itulah kandang penggembalaan, betul-betul kita akan terpelihara. Tapi yang terjadi tidak demikian. Yang terjadi tidak demikian. Ini dibaca, Mas Febi. Langsung ayat yang ke-30. Ya, yang terjadi tidak demikian. Ayat yang ke-30 dari Injil Lukas pasal yang ke-10. Jawab Yesus. Jawab Yesus. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Ya. Yeriko. Terus, Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi tapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. ya, coba, dia bukan hanya mengambil hartanya, merampok penyamun ini bukan hanya merampok, mengambil hartanya, tapi sudah dirampok, dihabisin hartanya, tapi dia juga dipukulnya. Bukan hanya dipukulnya, setelah itu dia ditinggal begitu saja. Dan disebutkan setengah mati. Kata setengah mati ini, ini kan antara hidup tidak, mati tidak, setengah mati. Jadi sesungguhnya kehidupan ini sudah tidak bisa diharapkan. Tidak ada harapan, andai kata tidak ada orang yang menolong. Ya, tetapi nanti tampilnya seorang Samaria ini, kita tidak membahas lagi imam atau orang Lewi, kan saya langsung masuk kepada orang Samaria ini. Inilah yang menolong dan menyelamatkan dia. Tetapi yang saya ingin tunjukkan kepada kita akibat dari kehidupan itu, dia meninggalkan suasana ibadah. Akhirnya dia tidak setia lagi beribadah, tidak setia melayani Tuhan, saudaraku. Ini bagaikan kehidupan itu terlepas dari tangan Tuhan. Kenapa? Sebab dia menjauhi Tuhan, jauh daripada Tuhan. Dia meninggalkan suasana ibadah. Sebab di saat ibadah itulah kita bisa merasakan hadirat Tuhan, merasakan Tuhan itu sedang berkehendak kepada kita. Sekarang orang ini dia harus meninggalkan ibadah, tidak setia beribadah. Ini yang harus kita perhatikan di hari-hari ini. Atau mungkin kita mengatakan, ini hari-hari ini kan masanya kayak begini, masa kita ke gereja gini-gini. Ya, memang di saat ini kita diizinkan Tuhan juga mengalami masa sulit, masa susah. Bukan berarti lalu kita putus hubungan dengan Tuhan. Ibadah itu bukan hanya di gedung. Ya, ketika kita dalam keadaan aman, kita berusaha untuk ibadah berjamaah. Ya, berjamaah di gedung gereja kita bersama-sama. Tetapi di saat semacam ini, bukankah tubuh kita ini rumahnya Allah? Tempatnya Allah berhadirat, tempatnya Allah berdiam dalam hidup kita. Dan disitulah kita beribadah. Dimanapun kita bisa beribadah. Itu sebabnya beribadah itu dengan roh dan kebenaran. Ya, tidak terikat, tidak tergantung di gereja, di gedung, atau di mana. Tapi yang penting dengan kebenaran itu, roh kita ini ada terkait erat, saudaraku. Ada hubungan dengan rohnya Tuhan. Jadi ibadah itu membangun hubungan kita dengan Tuhan. Ini yang terpenting. Apalagi di saat-saat semacam ini. Akibatnya, saudaraku, karena kehidupan itu terlepas dari tangan Tuhan, saudaraku, jauh dari Tuhan, saudaraku, maka tidak heran kehidupan itu, seperti dalam cerita tadi, dia jatuh ke tangan setan. Jadi penyamun ini gambar dari setan. Ya, penyamun itu dalam Injil Yohanes pasal 10 disebutkan pencuri itu membunuh dan membinasakan. Ini baru ditinggal setengah mati, dipukuli tinggal setengah mati. Tapi memang setan itu punya kegiatan, punya pekerjaan, adalah bukan saja dia bapaknya pendusta,
tapi dia juga pembunuh mula-mula, seorang pembunuh mula-mula itu, dan sekaligus dia adalah pembohong, tapi dia juga pembinasa. Nah, itu sebabnya sekarang kehidupan itu karena jauh dari Tuhan, terlepas dari tangan Tuhan, dia harus mengalami suatu derita. Mengalami suatu derita yang begitu sangat, hampir dia tidak tertolong. Ya, hampir dia tidak tertolong. Kita lihat, disebutkan di sana apa yang penyamun ini lakukan, suatu. Bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya. Dirampoknya habis-habisan kehidupan itu. Belum sampai di Yeriko, suatu. Di tengah jalan keinginannya belum sampai, suatu. Maka betul-betul dia hartanya, barangnya dirampoknya habis-habisan. Artinya apa? Kehidupan yang tadinya ada kebenaran, hidup dalam kebenaran, betul-betul dia dirampok habis-habisan, itu artinya ditelanjangi, ya, dipermalukan, dia kehilangan kebenaran. Ya, coba kalau hanya cuma emas perak ya sudah. Tapi kalau yang kehilang itu kebenaran dan kesucian yang Tuhan berikan kepada kita, ketika kita dapatkan di saat kita berada di Yerusalem, di kandang penggembalaan itu, betapa ya habisnya kita. Nggak ada sesuatu. Ya, kalau sampai kita ditelanjangi, kehilangan kebenaran dan kesucian, apa yang kita mau tunjukkan kepada Tuhan, saudara sekalian? Ini akibat. Jadi itu sebabnya, kalau kita tahu akibatnya demikian, jangan coba untuk kita meninggalkan Yerusalem. Atau jangan coba kita tidak setia beribadah sementara Tuhan sudah memelihara, sudah memberkati, sudah melindungi kita dalam suasana Yerusalem, dalam suasana damai, tapi kita masih coba mengikuti keinginan mata kita, mengikuti keinginan hati kita. Betul-betul kita dirampoknya habis-habisan sampai kita ditelanjangi, kita kehilangan kebenaran, artinya kita tidak ada kebenaran lagi dan tidak ada kesucian. Ini yang penyamun lakukan, dirampoknya habis-habisan. Lalu juga bukan hanya dirampoknya habis-habisan, tapi juga dipukulnya. Ya, setan itu begitu luar biasa, dipukulnya. Sehingga apa yang terjadi? Coba kalau kita dipukul, kira-kira sakit enggak? Saya rasa kita semua merasakan dipukul, ketika kita anak-anak dipukul sama apa sendal atau apa, karena kita nakal, itu rasa itu membuat kita menangis atau apa, terkaget dan menangis. Tapi pukulan ini sangat berat, Pukulan ini sangat berat. Dipukulnya oleh setan hingga kita sakit. Apa yang sakit, Bukan hanya sakit tubuhnya, kalau dipukul dengan benda, tubuhnya memang sakit. Tapi sakit di sini, sakit rohani. Ini lebih parah lagi daripada hanya sakit jasmani. Kenapa? Sakit rohani ini sama dengan berbuat dosa. Ini yang membuat kehidupan itu sakit rohani. Dipukulnya sampai sakit rohani. Babak belur. Ya, tapi puji Tuhan, Tuhan itu baik. Bukan hanya itu, bukan hanya dirampoknya habis-habisan, juga dipukul sampai sakit, tapi juga ditinggalkan setengah mati. Coba, tinggal menunggu selesai. Setengah mati, kalau itu ditinggalkan, dibiarkan saja,
Ya, dia pasti akan mati kalau tidak ada yang menolong. Jadi inilah keadaan keadaan dari kehidupan yang dia sudah dalam suasana damai, suasana tenang, dalam suasana ibadah, dalam suasana pelayanan, tetapi karena mengikuti keinginan mata hatinya untuk melihat Yeriko itu. Mungkin di sana ya ada sesuatu yang harum, ada sesuatu yang indah, yang mulia menurut pemandangan matanya. Tapi justru di sana dia terpuruk. Seperti halnya siapa itu cerita dalam perjanjian lama? Lut. Ketika Abram saat itu dia mengatakan kepada Lut ini ponakannya, dah kamu pilih mana yang kau anggap baik. Maka matanya tertuju kepada Sodom dan Gomora. Karena apa? Tanah yang indah, yang nampaknya subur luar biasa. Dia pilih. Tapi yang terjadi ternyata di Sodom Gomora ini, di sana penuh kejahatan, penuh dosa, kenajisan di sana, yang sampai pada akhirnya Tuhan pun juga menolong Lut lewat malaikatnya untuk melepaskan Lut dari Sodom dan Gomora. Ini cerita ini hampir seperti sama demikian. Maka ketika orang yang babak belur ini ditinggalkan setengah mati ini, ya, Tuhan sebetulnya memberikan kesempatan kepada dua pribadi. Kemarin kita sudah jelaskan, ya, tampilnya Imam dan Lewi ini kesempatan untuk bisa menolong orang ini. Sekalipun mungkin kita anggap, kita berpandangan bahwa dia salah, sudah meninggalkan ibadah, pelayanan, dan akibatnya semacam itu. Tapi orang yang semacam itu pun juga perlu ditolong. Dan di saat itu ada imam yang memang tugasnya untuk melayani, untuk mengerjakan pelayanan itu, termasuk untuk mendoakan, berdoa syafaat, dan memberkati orang, memberkati sedang jemaat, tapi dia tidak menggunakan kesempatan itu. Seorang Lewi juga demikian. Dia seorang pemimpin yang dia tugasnya menyelenggarakan ibadah sama dengan dia pendeta, hamba Tuhan, gembala, tetapi juga tidak ada kepedulian. Tapi kita bisa melihat, saudara sekalian, tampilnya seorang Samaria ini, yang kemarin kita sudah bahas, itulah menunjuk pribadi Yesus. Dia tidak melewati, tetapi dia justru peduli, dan dia mendatangi. Ini kata mendatangi ini, dia datang ini, saya ingin tunjukkan kepada kita semua betapa Tuhan itu kepada kita. Kita baca ayat yang ke-33, Mas. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, kita bedakan. Coba kita bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh imam dan orang Lewi dengan yang dilakukan oleh seorang Samaria ini. Sama-sama lewat di tempat itu dan melihat. Yang satunya hanya melewati, yang dua hanya melewati, tapi seorang Samaria ini, dia disebutkan di sini, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ini sekali lagi sedikit mengulang. Dari perumpamaan ini kita diajarkan, apalagi kalau kita seorang imam, seorang hamba Tuhan, apalagi seorang gembala saya ini, Tuhan ajarkan untuk belajar peduli. Apalagi kalau itu yang mengalami hal demikian itu sidang jemaat. Ini menjadi koreksi buat kita semua.
sesama imam-imam, sesama pelayan Tuhan, untuk kita diajar, untuk kita peka dan peduli. Kalau kita tidak bisa membantu apa yang mereka butuhkan dalam sidang jemaat, paling tidak kita tidak mencela ketika kita melihat saudara kita dalam keadaan yang demikian. Jangan seperti Imam dan Lewi ini. Dia tidak ada satu kepedulian, tidak sama sekali tersentuh hatinya untuk bisa menolong. Tapi justru seorang Samaria yang Alkitab mengatakan, yang sesungguhnya tidak ada hubungan, tidak bergaul erat, dan Samaria dianggap sebagai bangsa kafir, tapi justru muncul seorang Samaria yang sangat peduli terhadap kehidupan yang babak belur tadi. Siapa? Baik, saya sudah sebutkan bahwa orang Samaria ini adalah pribadi Yesus, menunjuk pribadi Yesus, menunjuk pribadi Yesus yang disebutkan, ya, dikatakan ayat mengatakan orang Samaria dan kerasukan setan. Jadi di sini artinya orang Yahudi itu menganggap Yesus itu, ya, orang Samaria sama dengan orang kafir dan kerasukan setan atau orang gila. Ya, kalau orang kerasukan setan apa kalau nggak gila? Ya, kerasukan setan dan gila seperti orang yang ada di Gadara. Padahal kalau kita melihat orang-orang Yahudi, sama, Yesus itu juga keturunan Daud dari suku Yehuda. Keturunan Daud dari suku Yehuda. Tetapi orang Yahudi menganggap Yesus ini adalah orang Samaria dan kerasukan setan. Artinya menganggap Yesus itu orang kafir dan gila. Tapi lebih baik dia disebutkan orang gila, orang kafir, tetapi dia sudah mau terkutuk justru karena orang kafir, orang berdosa. Itu tidak penting penyebutan, tetapi apa yang diperbuat oleh Yesus ini, kita bisa melihat justru dia mau terkutuk. Ya, dia mau mati terkutuk di kayu salib untuk menolong bangsa kafir yang kerasukan setan. Siapa itu bangsa kafir dan kerasukan setan? Itulah kehidupan kita. Jadi dia dikafirkan, dikatakan kerasukan setan. Untuk apa? Untuk supaya kita ini boleh mendapatkan selamat. Dia terima kutuk itu untuk supaya kita tidak dalam kutukan Tuhan, tapi kita mendapatkan keselamatan. Nah, sekarang perbuatan dari ayat yang ke-34, Mas. Kita lihat. 34 ini kita akan lihat bagian A. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Ya, sampai di sini. Yang saya ingin tunjukkan di sini, ia pergi kepadanya. Ini terutama. Lewi, seseorang Lewi atau seorang imam ini, jangankan pergi kepadanya, dia melihat tetapi dia tidak mau pergi kepadanya. Dia hanya lewat. Ini bandingkan. Ini saya tertarik dengan satu ayat ini. Ia pergi kepadanya setelah dia tergerak hatinya, setelah dia melihat, saudaraku. Ya. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ini bukan hanya ucapan. Kalau kita ini kadang-kadang kan manis mulut, kasihan anak. Kasihan ya dia. Tapi kita nggak bikin apa-apa. Itulah yang kita lakukan seringkali begitu. Ya, coba kita jujur aja lah, Kita bisa mengatakan kasihan, tetapi kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak berbuat apa, hanya sebatas kasihan. Tapi bagaimana seorang Samaria ini yang menunjuk pribadi Yesus ini?
dia di samping tergerak hatinya, dan dia melihat, dia tergerak hatinya, dan dia datang. Dia sebutkan tadi, betul? Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, dan seterusnya. Pergi kepadanya. Bukan si orang yang babak belur ini datang kepada Yesus. Tidak. Ini luar biasanya yang Tuhan perbuat untuk kehidupan-kehidupan kita. Ya, kehidupan orang berdosa itu. Kemarin saya menjelaskan, ketika kita masih berdosa, kasih-Nya itu mengangkat kita. Ketika kita seteru, Dia datang untuk memperdamaikan. Ketika kita jauh, Dia mendekatkan kita. Jadi di sini Dia datang, saudara sekalian. Dia datang, Ia pergi, artinya Yesus itu seorang Samaria ini datang kepada Dia. Bukan orang yang babak belur ini datang kepada Yesus. Tidak. Ya, tapi justru Yesus yang digambarkan seorang Samaria, Dia yang mendatangi orang itu. Demikian pula Yesus itu kepada kita. Untuk menyadarkan kita, untuk kita tidak menjadi sombong. Untuk supaya kita betul-betul kita disadar. Bukan kita yang mengasihi Dia. Bukan kita yang mencari Yesus. Saudara sekalian. Tapi justru sebaliknya, Yesuslah yang lebih dulu mengasihi kita. Yesuslah yang mencari orang berdosa. Yesuslah mencari orang yang sakitlah yang membutuhkan tabib. Dia tampil sebagai seorang tabib untuk menjamah orang sakit. Ia pergi kepadanya. Dia datang untuk menolong. Karena Allah itu begitu mengasihi dunia ini, maka Dia memberikan putranya yang tunggal. Untuk apa? Untuk kehidupan kita orang-orang berdosa. Supaya kita tidak mati. Dan orang ini baru setengah mati. Maka dia tertolong. Karena Allah itu, karena Yesus itu, karena seorang Samaria ini, Dia datang kepadanya. Dan Dia membalut lukanya setelah Dia meminyaki. Dan meminyakinya, menyiraminya dengan minyak dan anggur. Lalu Dia membalutnya. Bukan hanya sampai di situ. Si sakit ini, yang babak belur ini, dipikulnya, dibawanya dengan apa itu? Dinaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Itulah yang Yesus perbuat untuk kita. Ini menyadarkan kepada kita betapa kasih-Nya Tuhan itu terhadap kita. Kalau kita melihat betapa Tuhan itu peduli, tergerak hatinya oleh belas kasihan, saudaraku. Janganlah kita bersikap seperti orang ini. Setelah sembuh, setelah nyaman, lalu tinggalkan Tuhan. Jangan. Cerita ini, biar ini menjadi suatu peringatan kepada kita. Dalam keadaan apapun kita usahakan, kita perjuangkan untuk supaya ibadah dan pelayanan itu menjadi yang utama dalam kehidupan kita. Minimal kita secara pribadi. Kalau kita dalam keadaan lemah tubuh, sakit atau apa, secara pribadi kita beribadah kepada Tuhan. Membangun hubungan kita dengan Tuhan. Jadi saya kembali kepada
ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, pergi kepadanya. Bukan dia yang datang kepada seorang Samaria, bukan kita yang datang kepada Yesus, tapi Yesuslah yang menunjukkan kasihnya lebih dulu itu kepada kita, kepada umatnya. 1 Yohanes pasal yang keempat, Mas. 1 Yohanes pasal yang keempat. 1 Yohanes pasal yang keempat, saya akan menunjukkan ini. Ya, 1 Yohanes pasal yang keempat. Ya, ini hari ini kita akan periksa ini. Nanti jika Tuhan izinkan hari Minggu kita akan lanjutkan, saudaraku. 1 Yohanes pasal yang keempat. Ayat yang ke-9. Mulai. Allah adalah kasih, ya. Sebab Allah adalah kasih. Ya. Dalam hal ini kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Ya, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah kita, ditunjukkan di tengah kita. Terus yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Kita lihat kasih Allah itu dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Kalau Allah tidak mengutus anaknya, maka kita akan mati. Apalagi sudah setengah mati. Tetapi dengan adanya Allah mengutus putranya yang tunggal ini ke dunia, maksudnya untuk supaya kita hidup olehnya. Nya ini besar atau kecil itu? Olehnya itu besar? Nya ini Tuhan. Hidup olehnya. Hidup karena Dia. Buat kita adalah kita hidup karena Dia. Ayat yang ke-10, Mas. Ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Inilah kasih itu. Inilah kasih itu, perhatikan. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Ingat ini. Jadi bukan yang sakit, yang babak belur itu yang mengasihi Tuhan, mencari orang Samaria, mencari Yesus, kita mencari Yesus. Bukan. Bukan. Diulang itu. Inilah kasih itu. Ya. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Bukan kita yang sudah mengasihi Allah. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Ya. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ya, tetapi sebaliknya. Allah yang telah atau sudah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi kita lihat, kalau seorang Samaria datang kepada Dia, itulah juga yang diperbuat oleh Tuhan. Diperbuat Allah lewat mengutus putranya yang tunggal. Disebutkan, inilah kasih itu. Ya, kasih itu apa? Kasih itu adalah suatu kerelaan. Ya, kasih itu artinya berkorban. Ada suatu kerelaan. Ada sesuatu yang dikorbankan karena Dia mengasihi. Ya, kasih itu berkorban. Maka disebutkan bukan kita yang telah mengasihi Allah. Kita tidak punya kasih. Kasih itu pribadi Allah. Kasih itu datangnya dari Allah. Maka Allah yang menyatakan kasih-Nya itu, ya, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dia datang kepada kita. Tadi awal saya mengatakan, kemarin saya juga justru ketika kita masih menjadi setru, maka Dia datang untuk memperdamaikan dosa-dosa kita, mengangkat kehidupan kita.
Supaya kehidupan yang harusnya mati itu satu, kita boleh hidup olehnya, beroleh hidup darinya, nya besar ini, dari Tuhan. Nah, terus ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita saling mengasihi. maka haruslah kita juga saling mengasihi. Sampai di sini. Jadi ini kalau kita bisa melihat ini, betapa Tuhan itu terhadap kita. Ya, terhadap kita. Itu sebabnya ulang-ulang tadi saya mengatakan, biar ini menjadi suatu pelajaran kepada kita. Ya, untung masih ada seorang Samaria yang lewat. Untung Yesus itu datang ke dunia. Kalau dia mempertahankan kealahannya, dalam Filipi mengatakan, maka betul-betul manusia itu binasa. Betul-betul manusia biasa. Sebab firman Tuhan mengatakan, sebab manusia itu sudah kehilangan kemuliaan. Saudara sekalian, sejak manusia itu jatuh dalam dosa, maka manusia itu kehilangan kemuliaan Tuhan. Berarti manusia itu sudah hidup dalam kutuk seperti Adam dan Hawa. Dia jatuh dalam dosa, terkutuklah, dan dia tersingkir, dan dia diusir dari Taman Eden, dan dia harus mengalami suatu penderitaan yang luar biasa sampai kembali menjadi tanah, ayat mengatakan. Ya, itu sebabnya kita bisa melihat, jika Tuhan izinkan kita sudah berada di Yerusalem, sekali lagi, ayo kita tekuni di Yerusalem itu, di pusat kegiatan itu, di kandang penggembalaan itu, kita tekun di sana, supaya kita terpelihara. Kita tadi melihat betapa kehidupan itu menderitanya. Dirampok habis-habisan dia, dipukul dan ditinggalkan setengah mati. Ya, itulah nasib manusia. Tapi betapa Tuhan itu sudah menunjukkan. 1 Yohanes dia mengatakan, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah lebih dulu mengasihi kita untuk supaya kita beroleh hidup. Maka ada nasihat yang sangat baik kepada kita. Kita akan membaca dalam Roma pasal yang ketiga. Roma pasal yang ketiga. Roma pasal yang ketiga. Rasul Paulus juga memberikan nasihat kepada kita. Tuhan ingatkan ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, itu. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini Alkitab menuliskan demikian sejak manusia jatuh dalam dosa. Keadaan kita hampir sama, bahkan sama seperti orang yang turun dari Yerusalem ini. Babak belur, dirampok habis, dipukul dan ditinggalkan begitu saja setengah mati. Ya, kehilangan kemuliaan Allah, ditelanjangi, kehilangan kebenaran, kehilangan kesucian. Hanya manusia daging semata-mata. Perhatikan sekarang ayat 24. Dan oleh kasih karunia. Dan oleh kasih karunia. Telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Lah, ini kita lihat.
dibenarkan oleh penebusan Yesus Kristus. Ya, kalau Yesus disebutkan orang Samaria dan kerasukan setan, itu artinya dia rela mati, dia rela terkutuk suatu untuk supaya kita tidak terkutuk. Yang seharusnya kita mati, kita beroleh hidup. Tadi saya mengatakan, andai kata Tuhan itu mempertahankan kealahannya, dia nggak mau turun di saat Bapaknya memerintahkan turun ke bumi untuk menunjukkan kasihnya kepada orang berdosa. Dia katakan, aku nggak mau Bapak, aku enak di sini bersama Bapak. Habislah kita. Tapi dari sana kita juga bisa melihat betapa Tuhan itu memberikan teladan yang sempurna kepada kita tentang ketaatannya untuk melakukan perintah Bapaknya. Terus ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Ya, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya. Dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Ya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu. Ya. Pada masa kesabarannya. Ya. Maksudnya? Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini. Ya. Supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Kita lihat. Dia datang. Ya. Untuk menunjukkan kasihnya. Tapi dia yang benar itu juga dia datang untuk membenarkan kehidupan kita. Untuk supaya kita memiliki kehidupan yang benar di hadapannya. Oleh penebusannya. Puji Tuhan, saudaraku. Jadi saya ingin simpulkan bahwa ketika kehidupan itu di tengah jalan dan dia babak belur, ketika kehidupan kita juga semacam itu, mungkin kita mengalami satu Tuhan yang peduli kepada kita. Ini menunjukkan supaya kita, kalau kita sudah ditolong oleh Tuhan, untuk menyadarkan kita tidak menjadi sombong dan tinggi hati, merasa diri bisa dan mampu. Betul-betul Allah yang berinisiatif, bukan kita. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Dan nanti, jika Tuhan izinkan hari Minggu, kita baca, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Ini luar biasa. Nanti kita simak. Tuhan bawa kemana kita. Tapi kata yang terakhir ini dia katakan, ya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Dia berbicara kepada siapa? Kepada pemilik tempat penginapan itu. Dan nanti akan saya tunjukkan apa tempat penginapan itu. Dan siapa yang merawatnya. Dan orang inilah nanti yang akan mendapat upah. Di saat aku kembali, aku akan menggantinya. Ini yang Tuhan tunjukkan. Kita berdoa sekalian. Jika Tuhan izinkan nanti Minggu kita akan dengarkan ini. Artinya apa? Kalau kita bisa melihat semacam itu,
baik kepada kehidupan sidang jemaat, ini sedikit saya memberikan sidang jemaat, maupun yang melayani sidang jemaat, pada akhirnya ketika dia datang kembali, dia yang akan menggantinya, akan membayarnya, akan menyempurnakannya, menggenapinya. Jadi menggantinya itu sama dengan melunasinya, menyempurnakannya. Sama dengan dia akan memberikan upah kepada kita. Untuk kita, dia datang kembali. Untuk dia membawa kehidupan kita. Untuk sampai kita bisa menerima upah yang dari Tuhan. Puji Tuhan. Ini begitu luar biasa Tuhan itu. Perhatiannya kepada kita. Itu sebabnya di hari-hari ini, saudara sekalian, firman Allah ini biar menjadi suatu nasihat, tapi juga merupakan suatu peringatan kepada kita untuk supaya kita betul-betul memberikan hati ini kepada Tuhan. Belajar untuk kita mengasihi Tuhan itu lebih dari semuanya. Kita akan lakukan pujian dari Psalus 100 berapa itu? 53. Psalus 153, nanti kita akan berdoa syafaat buat kita semua. Beriku hati menyembahmu. Beriku hati untuk menyembahmu. Beriku hati untuk mentaatimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati, beriku hati, haleluya, untuk menyembahmu. Beriku hati untuk mentaatimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Sambil kita tundukkan kepala, sambil kita renungkan firman Tuhan, sekaligus kita juga merenungkan pujian ini. Pujian ini sungguh mendorong kehidupan kita, setiap kehidupan kita, untuk memberikan hati kepada Tuhan, untuk kita gunakan untuk menyembah, mengagungkan, serta memuliakan Dia. Sebab Dialah yang sudah memberikan hidup kepada kita. Dialah yang sudah menolong kita ketika kita babak belur, ketika dalam persoalan dan beban yang berat. Dia datang, bukan kita yang datang kepada Dia. Dia yang datang kepada Dia untuk membalut setelah Dia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Puji Tuhan. Kita pujikan sekali lagi untuk kita masuk dalam doa syafaat. Haleluya. Beriku hati untuk menyembahmu,
untuk menyembahmu. Beriku hati untuk mentaatimu. Beriku hati memujimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Bersama kita tundukkan, kita berdoa untuk kita semua. Benar Tuhan, kami ada hanya kehidupan yang ditolong oleh Tuhan. Andai kata Engkau tidak menolong kami, benar-benar kami mati binasa. Tetapi Engkau sudah menunjukkan kasih-Mu. Engkau datang kepada kami untuk mengangkat kehidupan kami, untuk mencari kehidupan kami ketika kami masih berdoa jauh dan menjadi seteru daripada Engkau. Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Itu sebabnya Tuhan, biarlah kehidupan yang sudah Engkau tebus, Engkau cari ini Tuhan. Biar kami tetap tinggal di Yerusalem, tidak seperti dalam cerita itu Tuhan. Tetap tinggal di Yerusalem untuk kami tekun beribadah, tekun untuk melayani Engkau sampai Engkau datang yang kedua kali Tuhan. Tetap setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya jika kami tekun kepada Engkau Tuhan dalam ibadah pelayanan, Engkau pun juga akan memberikan upah kepada kami, memberikan kemuliaan bersama dengan Engkau untuk selama-lamanya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, biarlah kehidupan kami mengerti jika di hari-hari ini kami banyak mengalami kesulitan, banyak mengalami tantangan Tuhan. Tetapi kami juga ingat akan firman-Mu dibandingkan dengan kemuliaan yang Engkau sudah siapkan kepada kami. Maka semuanya itu tidak sebanding Tuhan. Kami mengaminkan itu, kami meyakini itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa syafaat untuk sidang jemaat-Mu, semua baik di GKGM yang ada di Trirejo maupun di Pondok Chandra atau tempat-tempat yang lain. Hamba-Mu rindu Tuhan untuk menyebutkan satu persatu. Namun demikian Tuhan, Engkau mengetahui mulut kami, lidah kami sangat terbatas. Engkau yang maha mengetahui. Dan saat ini juga Engkau tilik satu persatu Tuhan. Keluarga demi keluarga, kehidupan demi kehidupan. Tuhan, Engkau tolong, Engkau berkati semua. Engkau sertai, Engkau lindungi semua yang dalam masalah dan persoalan. Engkau juga memberikan jalan keluar, memberikan kelepasan dari beban yang mereka tanggung pikul Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Apa yang di hari-hari ini sedang jemaat juga dilanda rasa takut, khawatir, bimbang, dan ragu, tidak percaya. Oleh karena adanya keadaan sekarang ini, adanya pandemi ini Tuhan, banyak menyita waktu, bahkan melemahkan kehidupan kami, terutama rohani kami. Itu sebabnya Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu. Biar Tuhan tetap memberikan kekuatan, pembaharuan dari hari ke hari, untuk supaya kami tidak melihat apa yang terlihat dan kasat mata, tapi kami boleh melihat perkara yang jauh di sana yang Engkau sudah sediakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Engkau sudah melawat anak-anak-Mu semua, seluruh sidang jemaat yang malam hari ini boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tetap memberikan kesehatan, kekuatan yang datangnya dari Tuhan sendiri, untuk mereka tidak ragu dan bimbang, untuk dia tetap percaya dan setia melayani Engkau sampai Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara sekalian
yang dikasih Tuhan. Untuk berita acara ibadah nanti kita akan kembali pada hari Minggu, saudaraku, dan siaran tunda ini hari Minggu jam 5:30 sore tepat sampai selesai. Tetap doakan dalam acara siaran tunda ini, sebab kita juga menyesuaikan waktu saku dari saudara-saudara yang ambil bagian dan pelayanan. Ya, saya juga bisa mengerti masing-masing ada kesibukannya. Tapi biarlah kita jemaat juga merindukan, mendoakan supaya ibadah itu tetap bisa berjalan dengan baik sesuai apa yang Tuhan sudah berkatkan kepada kita semua. Saya juga ingin menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan ibadah. Yang selama ini memang saya tidak pernah menyampaikan tentang ibadah yang berkaitan dengan persembahan. Ya, selama ini memang ibadah tetapi nggak ada persembahan. Ini juga tidak baik, suatu ibadah itu harus disertakan dengan korban mestinya ya. Itu sebabnya saya memberikan kesempatan kepada kita semua, jika sudah tergerak hati untuk memberikan persembahan, saudara kumpul. Kalau perlu nanti, kalau mungkin ketemu saya atau ketemu bendahara Mbak Nimas, aku bisa untuk kas gereja, untuk persembahan itu. Nanti akan dikumpulkan oleh bendahara atau kas gereja, masuk di kas gereja, yaitu ke Mbak Nimas. Kalau saudara tergerak hati untuk memberikan persembahan, terserah melalui langsung ke pribadi atau lewat transfer atau apa, terserah saudara sekalian yang tergerak hati, yang diberkati oleh Tuhan. Ya. Dan untuk persembahan, untuk kas pembangunan, kita juga sudah ada bendahara yang bagian kas pembangunan ini adalah ke Bukasmi. Ya, bisa juga melalui amplop atau apa, bisa sampaikan saya pribadi, ditulisi untuk persembahan. Ya, persembahan ini korban tatangan sebab gereja juga tetap membutuhkan biaya operasional, ya. Ada biaya operasional, yaitu membayar air, membayar listrik dan semua, yaitu kita gunakan untuk itu. Ini yang untuk kas dan untuk pembangunan itu tadi saya sudah sampaikan. Kalau saudara juga ya diberkati Tuhan, ya, dan ingin mengembalikan miliknya Tuhan, juga boleh ya. Sebab ini juga salah satu hal yang penting buat kita, ya, nanti bisa disampaikan kepada saya atau bagaimana bagi saudara yang betul-betul merasa tergembala atau digembalakan di GKGM. Ya, jadi ini yang perlu saya sampaikan, bisa melalui rekening atau pribadi, terserah saudara sekalian. Tapi sifatnya ini tidak memaksa, sebab persepuluhan itu pengakuan bahwa kita sudah diberkati Tuhan. Ya, jadi ini bukan, tidak ada unsur paksaan, dan saya tetap meyakini dari dulu bahwa saya dipelihara Tuhan itu bukan dari perpuluhan, tapi dipelihara Tuhan oleh kemurahannya. Perpuluhan itu hanya kepercayaan Tuhan. Ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, kalau saudara mau mempersembahkan persembahan, bisa ke Mbak Nimas, masuk di kas gereja, sedangkan untuk kas pembangunan nanti ke Bukasmi. Ini yang bisa saya sampaikan. Ya, mari kita akan mengakhiri ibadah kita dengan kita menundukkan kepala sejenak untuk kita menerima doa berkat. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, atas berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami semua lewat firman-Mu. Biarlah firman Allah ini mendorong kita untuk kami tetap semangat, tetap berkobar-kobar, mengiring Engkau sampai Engkau datang kedua kali. Sebelum kami berpisah lewat ibadah ini, Tuhan, kembali hamba-Mu menyerahkan sidang jemaat-Mu ke tangan-Mu, dan Tuhan tetap jaga, pelihara, dan Tuhan tetap lindungi. Bagi saudara yang mencari pekerjaan, biar Tuhan buka jalan. Yang sudah bekerja, Tuhan tetap memberkati. Yang di kota Surabaya, di luar kota, di luar pulau sekalipun, biar Tuhan juga memberkati dan Engkau ada dan tetap melindungi dan tetap memberikan kesehatan kepada mereka semua, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami ke tangan-Mu.
tetap Tuhan jaga, pelihara, lindungi kami. Jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Segala pekerjaan setan dan bentuk apapun juga yang coba mengganggu sidang jemaat-Mu yang sudah Engkau tebus dengan darah yang mahal itu, kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa, mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Bangsa dan negara kami juga kami doakan selalu, Tuhan, pakai para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, pejabat negara di pusat maupun daerah, berikan hikmat marifat yang dari surga, kemampuan untuk memimpin bangsa ini, sekaligus untuk mengatasi apa yang terjadi di Indonesia, khususnya di seluruh dunia ini juga mengalami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua.